Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun yang ke-8, makna yang terkandung dalam pengakuan kita dialah Allah Tuhan yang satu tak berbilang, Al-Ahadul Wahidu, Ar-Raddu al-Musyrikin. Dengan keyakinan ini kita membantah orang-orang musyrik, wa jami'i sufufil mubtilin, dan segala macam orang-orang yang mengucapkan perkataan batil tentang Allah, dari ahlul kalam, dari ahlul falsafah. Kita membantah apa yang mereka ucapkan tentang Allah. Mimman lam yuqaddirullah, mereka lah orang-orang yang tidak memuliakan Allah haqqa qadrih, sebagaimana layaknya, tidak sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, bukan yang kawi, hanya pengakuan, sehingga mereka menolak banyak sifat Allah karena tak sampai akal mereka mencernanya, karena mereka mewajibkan hal tersebut jika ditetapkan sama dengan makhluk maka harus dinafikan. Mereka tak ingin memiliki Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tak ingin. Mereka kebingungan tentang Tuhan mereka di mana. Ada yang mengatakan di mana-mana, di langit Tuhan, di bumi Tuhan. Bingung, kebingungan mereka. Ada yang mengatakan bukan di langit, bukan di bumi, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping. Kebingungan. Terjebaklah mereka ke dalam dua kubu. Pertama, mumatsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mu'attil, menafikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya. Dan semua yang menafikan sifat-sifat Allah ujungnya menjadi mumatsil atau musyabbih. Kaidah para ulama, kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat Allah, hakikatnya mereka sebelum menafikan tersebut telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Daripada kita katakan Allah bersemayam seperti makhluk, udahlah, bukan bersemayam, menguasai arsy. Karena kalau bersemayam, kalau arsy tak ada, Allah jatuh. Itu otak mereka yang dangkal. Allah tak butuh kepada arsy. Bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayam makhluk di atas untanya, di atas tunggangannya, di atas motornya. Itu bersemayam yang layak bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersemayam yang layak baginya, yang tak menyerupai makhluk, tak butuh kepada arsy. Bodohnya mereka mengatakan, kalau andai kata arsy belum ada, di mana Allah? Subhanallah. Di mana Allah bersemayam? Ini pertanyaan-pertanyaan bodoh. Apa yang Allah terangkan tentang dirinya kau terima, pasrah, tunduk dengan menafikan hal tersebut sama dengan makhluk. Mengapa harus kau tolak? Jadi banyak yang tidak menempatkan Allah pada kedudukan yang layak. Kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak pernah dengan patut mendudukkan Allah pada tempat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagian menafikan semua nama dan sifat-sifatnya sebagaimana Jahmiyah, sebagian menafikan semua sifat-sifatnya sebagaimana Mu'tazilah, sebagian akal sehatnya menerima sebagian sifat ma'ani, mereka tetapkan ilmu, Allah harus punya sifat ilmu, punya sifat kalam, punya sifat ini, dan mereka mengosongkan sifatul dzat. Tak layak Allah punya wajah, tak layak Allah punya tangan, tak layak. Seolah-olah mereka adalah penterjemah resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum mereka para nabi, Rasulullah dan para sahabat, para imam yang 4, mereka semua diam, tak mau mengorek-ngorek keterangan hadis ini. Mereka terima demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka terima. Tak ada mereka tukang-tukangi. Bersemayam maknanya menguasai. Tak pernah mereka tukangi. Mereka lebih paham dengan bahasa Arab. Tangan maknanya kekuasaan. Pokoknya kalau kita bicara tentang sifat, itu adalah rujuknya. Jadi dengan meyakini Allah memiliki nama Al-Ahadul Wahid, kita wajib membantah orang-orang musyrikin
dan orang-orang ahlul batil yang tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak bagi Jalla wa Ala, bagi Allah. Walam yuqirru lahu bitafarrudihi wa kamalih. Mereka tak mau mengakui keesaan Allah dan kesempurnaannya. Ya. Subhanallah. Walam yuqirru lahu bitafarrudihi wa kamalihi fattakhadhu ma'ahu syuraka'a. Karena itulah mereka mengangkat bagi Allah adanya sekutu-sekutu. Ya, fattakhadhu ma'ahu syuraka'a wa darabu lahu al-amthal. Mereka pun menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Itulah ahlul kalam. Wa dhannu bihi dhanna as-sawu'. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antaqasu janabar rububiyyah. Mereka mencela sisi kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqadu maqsud al-khalqi wa huwa at-tauhid wa huwa at-tauhid. Dan mereka menyelisihi maksud diciptakannya makhluk. Maksud diciptakan makhluk adalah at-tauhid, mengesahkan Allah, wa ifradullahi bidzul, menyatukan hanya Allah semata, mengesahkan Allah bidzul, dalam bentuk penghinaan diri. Kita hanya menghinakan diri kita kepada Allah, bidzulli wal khudu', ketundukan hanya untuknya, wasairi anwa'il ubudiyah, dan segala macam bentuk penghambaan kita kepadanya. Fashma'azzat qulubuhum min at-tauhid, maka betapa dia merinding, betapa menjijikkan bagi mereka, ya, hati-hati mereka merasa jijik dengan kalimat tauhid. Fashma'azzat qulubuhum min at-tauhidi. Ya, andai kata kita katakan esahkan Allah dalam hal ini, dalam hal itu, mereka merinding mendengarnya. Ishma'azzat, mereka ingkari kita. Mereka akan katakan kalianlah mujassimah kalau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, dan ungkapan-ungkapan lainnya. Ishma'azzat qulubuhum minat tauhid. Ya, betapa gerahnya mereka tatkala kita nyatakan tentang Allah, Dialah Tuhan yang satu, Al-Ahadul Wahid, dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam nama-namanya. Ya. Wa nafarat nufusuhum minal haqqi wal huda. Lari hati-hati mereka daripada kebenaran, daripada petunjuk. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdah, jika disebutkan Allah semata, Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan yang berhak diminta, dipuja, tempat bergantung, tak boleh kepada selain Allah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka berlarilah menjauh, ya, hati orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Benci mereka. Kalau disuruh kepada tauhid, mereka lari. Mereka akan katakan, kalau disuruh menyembah hanya kepada Allah, minta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah, hati mereka menjadi sangar, menjadi buas. Mereka berkata, kalian tak paham bagaimana memuliakan wali. Ya, wali adalah perantara kita dengan Allah, makhluk-makhluk yang suci. Jangan pernah beribadah langsung kepada Allah, berperantara dengan para wali. Sembelihlah untuk mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Minta kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Berdoa kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Mulailah mereka menganalogikan, mengkiaskan Allah bagikan seorang raja yang tak akan mungkin segala macam kebutuhan rakyat sampai kepadanya langsung, kecuali melalui perantara-perantara. Tak akan mungkin sampai kepada raja kecuali melalui menteri-menterinya, melalui orang-orang dekatnya. Tuhan Allah, Tuhan yang suci, tak menerima segala macam yang kotor. Kita adalah orang-orang yang kotor, tak akan diterima Allah jika berhadapan dengannya langsung. Kita harus berbentar dengan orang-orang suci. Mereka lah para nabi, mereka lah para wali. Ya, maka berbentar dengan mereka. Inilah dia tipu daya syaitan.
Kalau diajak hanya menyembah kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, maka nafarat nufusuhum, hati mereka menjadi buas, sangar, jauh berlari. Ya, muncullah berbagai macam persepsi yang batil tentang ahlu tauhid. Ya, kalian tak pandai menghargai wali, tak pandai muliakan wali. Maksudmu apa memuliakan wali? Kuburan mereka agungkan. Ya, kuburan mereka ambil keberkahan darinya. Ya, kuburan mereka datang ke sana menyembelih, berkorban untuk mereka, dan seterusnya. Inilah makna memuliakan wali menurut versi mereka. Kita katakan jangan memintanya kepada Allah. Mereka protes. Memintalah melalui para wali, karena wali-wali mereka perantara kepada Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Allah berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Jika disebutkan nama Allah semata, seketika larilah, menjadi sangarlah, gersanglah, jijiklah hati orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ya, tak nyaman telinga mereka jika disuruh hanya kepada Allah. Wa idza dzukira alladziina min dunih, jika disebutkan selain daripada Allah, wali fulan, wali allan, Abdul Qadir Al-Jilani, Ahmad Al-Badawi, wali fulan, iya, inilah dia. Ini yang benar. Ya, tak mampu kita menyembah Allah langsung melalui wali-wali fulan. Jika disebutkan yang disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bergembira. Ya. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Seketika mereka bergembira. Inilah agama Islam yang benar. Inilah agama tauhid yang murni, cinta kepada para wali, bukan sebagaimana mereka orang-orang Wahabi yang kering daripada kecintaan terhadap wali, yang mengharamkan ziarah kubur, padahal tak pernah kita mengharamkan ziarah kubur, dan tak ada yang namanya Wahabi, kecuali hanya merupakan dakwaan mereka semata. Subhanallah. Mereka mengharamkan salawat kepada Nabi, mereka mengharamkan memuliakan Nabi, mereka mengharamkan, salah persepsi semua. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, kalau kau sebutkan Tuhanmu dalam Al-Qur'an, kau sebutkan dia semata Tuhan, pemilik kesempurnaan dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, wallau ala adbarihim nufura, seketika mereka berlari menjauh, berpaling, ya, berbalik arah, tak senang. Rasulullah mengumpulkan seluruh masyarakat, ya, Quraisy di bawah kabilah-kabilah yang ada di bawahnya, kabilah-kabilah kecil. Dia katakan, wahai bangsa Arab, maukah kalian ucapkan satu kalimat? Kalau kalian ucapkan, maka kalian akan diberikan Allah kekuasaan. Ya, akan tunduk kepada orang-orang ajam. Maka berkatalah salah seorang mereka, "Hai Muhammad, jangan banyak-banyak cerita. Katakan saja kalimat apa yang harus kami katakan. Apa? Langsung sajalah. Jangan banyak kali belok sana belok sini. Apa yang kau mau? Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Kata mereka, ya, aja'alal alihata ilahan wahida, Tuhan-Tuhan yang banyak mau jadikan satu? Inna hadzal syai'un ujab. Aneh yang Muhammad, apa yang kau katakan ini? Kalau untuk ini kau kumpulkan kami, tak usah kumpulkan lagi. Tabban laka sa'irul yaum. Celakalah engkau sepanjang hari. Alihada jama'atana, untuk mendengarkan kalimat ini kau kumpulkan kami? Wallau ala adbarihim nufura. Mereka berpaling, mereka menjauh, berlari bagaikan keledai-keledai ketika melihat singa. Ka'annahum humuran mustanfirah farrat min qaswarah. Bagaikan keledai-keledai yang berlarian ketika melihat singa, begitulah ketika disuarakan tauhid. Mereka mengatakan tak paham bagaimana kalian memuliakan Allah. Inilah mereka al-mubtilun. Ya, ada al-musyrikun, itu di luar Islam. Ada mubtilun dalam Islam.
tapi mengungkapkan ungkapan yang batil tentang Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Yang demikian itu jika disebutkan Allah semata, seketika kalian kafir dengan Allah semata. Tak boleh langsung kepada Allah, wajib berpantara. Ya. Wa in yushrak bih tu'minu. Kalau Allah disekutukan, maka kalian pun bersenang-senang mendengarnya. Kalian pun imani, iya memang Allah layak memiliki sekutu-sekutu. Subhanallah. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka segala macam keputusan, al-hukmu, baik al-hukmu syar'i berupa perintah larangannya, mutlak milik Allah. Al-hukmul kauni juga mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan Allah yang maha tinggi secara mutlak, ketinggian zatnya, ketinggian ketetapannya, uluwul zat, uluwul qadar, wa uluwul qahar, ketinggian ketetapannya dan ketinggian keperkasaannya. Razaqanallahu tahqiqa tauhidih. Semoga Allah anugerahkan kita ya untuk dapat mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, wa husnal iman bitafarrudihi, ya. Dan Allah berikan kepada kita iman yang baik dalam mengesahkan Allah wa wahdaniyatihi. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang mendengar lagi mengabulkan doa hamba-hambanya.